Hai gengs, halo semuanya. Selamat datang lagi ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu. Selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini juga ya. Nah, kali ini kita main ke puncak lagi ya. Kita berada di puncak nih gengs, tapi kita nggak menginap ataupun wisata, kita camping nih gengs ya. Kita akan menuju ke Masada Camping Ground yang berada di Jalan Ciburial, Kampung Cisuren, Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor ya. Jadi di Cisarua nih gengs, jadi agak atas ya. Dan kalian kesini bisa ketikkan aja di Google Map itu Masada Camping Ground ya, titiknya udah akurat. Dan biasanya kalau kita menggunakan WASE atau Waze nih diberikan jalan pintas nih. Jalan masuknya itu adalah jalan sebelum Kentucky Fried Chicken yang di puncak ya, atau sesudahnya nih ada belok kiri gang, kita masuk dan ikutin jalannya. Kurang lebih 15 menitan dari jalan raya ya. Dan sampai kita ketemu jalan seperti ini ya, berarti kita sudah masuk wilayah Masadanya nih. Dan sampai kita ketemu pertigaan, di sebelah kiri itu ada tulisan front office, kita belok ke kiri ya. Dan jalannya nanjaknya agak ekstrim sedikit sih gengs. Waktu yang terbaik untuk menuju ke puncak itu lebih baik pagi ya, sebelum jam 8 pagi kalau bisa kalian sudah masuk ke area jalan raya puncaknya nih, supaya kita nggak kepotong kena macet ya, karena di sini masih lancar untuk jam segitu gengs, dan kadang-kadang malah satu arah untuk nanjaknya aja nih, jadi bebas banget nih. Dan inilah harga tarif untuk camping di sini ya, kalian bisa pause dulu videonya nih, karena di infonya cukup lengkap nih ya. Dan sampailah kita di atas, inilah parkiran untuk camping groundnya ya, dan juga ada beberapa villa juga di sini, parkirnya di sini juga nih. Dan di depan ini ada sebuah cafe dan juga itu front office-nya, tempat kita untuk check in dan check out ya, dan juga untuk bertemu dengan pengurusnya atau staff di sini. Kalau melihat dari kapasitas camping ground-nya itu sebenarnya parkiran segini sih kurang luas ya gengs. Mungkin ada beberapa mobil yang kalau datangnya kesiangan parkirnya agak repot nih. Bisa sampai ke jalan ke atas yang menuju ke glampingnya gitu gengs. Jadi naik agak miring gitu parkirannya ya. Nah, yang paling kiri itu adalah area front office-nya, lalu disambung dengan area kafetarianya atau restonya gitu ya. Tidak terlalu besar, cuman enak buat nongkrong di sini, gengs. Buat yang camping dan malas masak, bisa beli makanan di sini, bisa pesan nih, karena banyak menunya juga loh, lumayan. Nah, ditulis di papan tulis menunya nih, yang sebelah kiri ini best sellernya, kalau ada minumannya, dan juga ada new menu juga. Harganya ya sekitar 30-an gitu, gengs ya. Dan di sini juga ada toilet nih buat yang kebelet pipis ya. Dan untuk area camping ground ini jam check-in-nya itu mulai dari jam 13 dan check out itu jam 12 ya. Tapi kalau misalnya area sebelumnya itu kosong, kita boleh kok bangun tenda dari pagi gengs, asalkan kosong ya, belum ada orang sebelum kita maksudnya. Nah gengs, sebenarnya di Masada Village ini atau Masada Camping Ground ini bukan hanya camping ground saja ya, tapi ada villa, banyak malah villanya ya, dan juga ada glamping di sini. Dan villanya itu mulai dari 300 ribuan loh, dan untuk glampingnya itu mulai dari 250 ribuan. Dan di video kita udah ada kok yang dulu ya, sekitar setahun yang lalu kita pernah buat video glamping di sini gengs. Nah ini areanya kalau dari parkir mobil kita lewat samping ya. Nah ini jalan menuju ke camping groundnya. Kalian jangan kaget ya, karena pemandangan itu cantik banget dari sini gengs. Wow, itu langsung terlihat Gunung Pangrango yang megah banget dari sini ya. Gagah sekali gengs. Dan kebetulan saat kita camping di sini tuh lagi cerah banget nih. Nah seperti inilah ya, ini di tengahnya ini ada jalur dengan kerikil itu untuk kita membawa barang, tapi bisa dibantu kok dengan staff di sini kalau misalnya kita bawanya banyak. Dan kebetulan area camping ground kami ini agak di ujung ya, karena kita mengambil posisi yang teduh di bawah pohon besar nih, jadi agak lebih ke ujung sana gengs. Dan juga view-nya lebih lepas lagi ya, karena itu bisa di sisi depan dan sisi samping. Nanti kalian bisa lihat ya, pemandangan city light-nya itu luar biasa banget kalau sudah malam nih gengs di sini, apalagi saat sunset-nya ya, wah kece banget loh. Kalau menurut kami untuk camping di sini dengan biaya 170.000 sudah semua, itu termasuk berapa orang pun nggak dihitung ya. Yang dihitung itu adalah kaflingnya. Udah sangat murah ya, dengan pemandangan yang kerennya luar biasa gengs ya. Kita langsung menghadap dua gunung nih. Itu sebelah kanan itu Gunung Salak, dan di sebelah kiri ini yang besar ada Gunung Gede Pangrango, juga jelas banget gengs. Dan ada peraturannya untuk pemakaian listrik di sini itu maksimum itu 1 rice cooker, 1 teko listrik, 1 charger center atau lampu, dan 4 charger HP nih gengs. Dan kebetulan kita buka tenda itu di agak ujung ya, di sisi paling atas.
Nah, ini kita bisa pasang hammock juga, asik sih. Jadi hawanya itu mantap ya, angin dari kanan dan dari depan masuk nih. Dan kebetulan di sini memang angin lagi kencang ya saat kita camping di sini. Jadi lumayan seru juga nih, gengs. Dan untuk kalau cuaca atau suhu di sini sih lumayan ya, mungkin sekitar 24 atau 22 derajat nih, gengs. Jadi nggak dingin-dingin banget sih, tapi pas lah ya, nggak terlalu panas, nggak gerah, tapi enak juga nggak kedinginan kita di sini. Dan yang menjadi nilai plus di sini adalah kita di bawah pohon yang sangat rindang ya. Jadi kalau siang itu teduh banget, gengs, nggak panas sama sekali. Bener-bener healing tingkat tinggi ya. Begitu kita keluar tenda itu pemandangannya langsung Gunung Pangrango. Walaupun tertutup awan, tapi wow, ini view-nya gokil banget. Itu Levante sama Lemonade pakainya apa? Dan kebetulan kita kesini rame-rame ya. Ini ada sekitar 6 tenda nih, gengs. Wah, seru deh kita berkelompok gitu. Dan inilah kondisi toilet yang ada di sini ya. Dan kebetulan lokasinya dekat sekali dengan tenda-tenda kita nih. Nah, ini ada 4 pintu di sini dan itu toilet jongkoknya ya. Dan juga ada showernya. Cuman ada beberapa shower yang rusak sih. Mohon diperhatikan ya, ini untuk panitianya atau pelaksana ini. Mohon diperbaiki. Dan juga ada satu toilet ini yang mampet nih. Dan tidak jauh dari toilet ini, di depannya ini ada sebuah musola kecil ya. Nah, bisa untuk kalian yang mau sholat nih, di sini disediakan tempat ini. Dan inilah tempat untuk kita mencuci-cuci piring ya. Lalu juga ada lampunya dan di colokan listrik ini ada di beberapa titik ya. Jadi cukup untuk listrik ini cukup tenang ya, karena banyak colokannya disediakan. Nah, buat kalian yang mau coba camping di Masada nih, spot kami ini boleh jadi pilihan nih. Kayaknya favorit banget ya, karena kita langsung menghadap ke depan. Tapi kekurangannya karena kita di paling atas, jadi angin kencang nih, gengs ya. Kalau misalnya lagi ada angin ya lumayan nih, semuanya bergoyang ya. Dan inilah yang menjadi juara ya saat senja nih menuju malam. Kalian bisa lihat itu, wow, langitnya colorful sekali. Dan city light juga sudah mulai nyala ya. Luar biasa nih, gengs. Dan puji syukur banget ya saat kita camping di sini tuh tidak hujan sama sekali ya. Jadi kita bisa menikmati suasana pagi, siang, dan juga malamnya nih. Wah, untuk malamnya ternyata dingin loh, gengs. Ini mungkin sekitar 20 derajat nih, atau mungkin 19 ya. Kita perkirakan nggak sedingin ini, ternyata dingin juga nih. Dan anginnya juga lumayan kencang nih.
Oke gengs, inilah suasana pagi di Masada Camping Ground ya. Enak sekali, segar, dan kita masih cerah terus nih, mantap nih gengs. Dan setelah kita semua sarapan, rencana kita akan main ke Curug Batu Gede nih, yang deket dari lokasi sini ya. Kurang lebih itu naik mobil atau naik kendaraan itu sekitar 10 menit. Dan kita nanti jalan ke air terjunnya itu deket sekali ya, sekitar 5 menit sampai langsung ke curugnya nih. Jadi memang disarankan untuk menuju ke air terjun ini menggunakan kendaraan yang kita bawa nih, baik mobil maupun motor ya. Karena kalau jalan buang waktu sekali, bisa sih sampai mungkin bisa sekitar 15 menitan untuk jalan kaki ya. Kalau naik mobil lebih cepat nih gengs. Nah, sebelah kiri itu yang ada jembatan nih, kita langsung belok ke kiri ya. Kita sudah sampai ke gerbang area curugnya nih. Untuk jalan akses masuk ke curugnya ini masih berbatu ya, jadi belum bagus jalannya. Buat kalian naik motor, hati-hati nih, bisa keserimpet nih karena batunya lumayan gede-gede gitu loh. Dan di area parkiran ini sebelah kiri ada seperti warung kecil gitu ya. Ini ternyata coffee shop gitu gengs. Asik juga nih ya, dengan hawa yang dingin-dingin begini, kita ngopi panas. Wah, tuh pilihan kopinya banyak juga tuh. Ya, ke curug aja. Emang ada apa lagi ya? Ada apa lagi selain curug? Cuma dibagi 3-4 aja, 3 lokasi. Mau ke Bukit Damar, Bukit Curug, atau Bukit Bintang yang ada kebun tehnya. Oh, kalau curugnya ada satu apa? Curugnya cuma satu. Itu dan dulu 3 menit. Oh ya. Untuk curugnya. 15 ribuan ya? Berapa orang? 4 orang. Nah, untuk masuk ke curugnya itu dikenakan 15.000 per orang ya. Tapi lucu banget gengs, kita tidak mendapatkan bukti tiket atau kupon apapun. Jadi hanya bayar ke petugasnya itu 15.000 per orang. Dan kita hanya disuruh mengisi buku tamu. Gimana menurut kalian? Nah, ini kita mau masuk ke area curugnya. Itu di tulisan Wijang Sumpingnya ya. Dan di sini tuh bukan hanya curug aja nih gengs, ternyata ada camping ground dan juga ada cabin gitu ya. Jadi seperti villa-villa yang di samping sungai gitu, dan juga ada di sekitar atas naik bukit sedikit nih. Nah, ini ada aliran sungai, entah ini aliran dari air terjun atas atau mungkin beda jalur ya. Kita nggak tahu juga nih gengs. Tapi suasana di sini cuma yang segar dan juga asik nih. Mama, naik yang sebelah kanan itu lebih landai. Dorong. Kalau menurut petugasnya itu untuk menuju ke air terjun sekitar 3-5 menit ya. Cuman jalannya agak ekstrim nih geng tanjakannya ya. Apalagi setelah melewati area camping groundnya nanti nih. Kalian bisa lihat sendiri nih. Nah, ini di sebelah kanan ini adalah villa-villanya atau cabin house gitu modelnya ya. Sini gue sih nggak tahu jalannya. Tanya nih sama AA. Forest cabin. Aduh, ngap juga nginep di sini mah. Ayo mah. Nah, itu di sebelah kiri ada cabin lagi, seperti villa lagi ya. Dan kita masih naik terus ke atas nih. Dan di sebelah depan kanan itu, kalian udah bisa lihat itu area camping groundnya sudah mulai terlihat ya. Ada banyak tenda-tenda tuh. Wah, seru juga nih camping di sini ya. Harus beboyongan barang ke atas gitu nih. Perjuangan juga nih, gengs. Dan ternyata suasana campingnya ini lagi rame ya gengs ya. Nggak nyangka loh, pada ini posisinya di atas ya. Kita harus bawa barang untuk camping di sini nih. Dan kalian bisa lihat ya, di sisi kiri kanan itu udah penuh dengan tenda-tenda. Seru juga sih ya, ini suasananya jungle banget nih. Karena hutannya cukup lebat ya. Dan sampai akhirnya kita ketemu air terjunnya ya. Wah, itu di depan kita sudah mendengar suara airnya yang cukup deras. Nah, seperti itu tuh. Dan air terjunnya itu yang di atas itu ya. Itu dia air terjun Batu Gede ya, gengs.
air terjunnya itu bening ya, dan di sini ada kolam kecil, kita bisa bermain di situ ya. Dalamnya kurang lebih sedengkul orang dewasa nih gengs, lumayan nih bisa berendam-rendam gitu ya. Dan juga airnya itu bening banget. Wah, dan juga dingin ya di sini airnya loh. Kalau kelamaan nggak tahan bisa ngilu kaki. Dan kebetulan banget saat kita lagi di sini tuh lagi sepi, jadi kita bisa puas-puasin deh foto-foto di sini nih, asik deh. Oke, setelah puas bermain cukup lama di air terjun ya, ini kita kembali ke area camping ground dan ternyata kabut turun ya gengs ya. Waduh, makin indah nih, cuman sayang gunungnya jadi hilang ya, tertutup kabut lebih seperti itu. Oke guys, inilah dia pengalaman kita menginap atau camping di Masada Camping Ground ya. Ini benar-benar cocok dan keren banget tempatnya, dan juga pas banget untuk campers pemula ya. Buat kalian yang mau coba-coba camping di sini cocok banget nih, dan kalian juga bisa sewa tenda disediakan di sini ya. Kalau misalkan kalian belum punya tenda nih. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih buat supportnya ya. Dan juga yang belum klik subscribe, ayo sekarang juga diklik tombol subscribe-nya. Dan juga tanda loncengnya dihitamkan ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi baru lagi dari kita nih, dan video-video baru kita terus ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya gengs. Bye-bye.